Setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada 10 Agustus, harapan kembali muncul di sebuah area di pusat kota Pereira. Para petugas penyelamat meminta orang-orang yang berkumpul di sekitar lokasi untuk tenang dan hening agar dapat mengidentifikasi suara apapun yang berasal dari bawah reruntuhan. Evakuasi terus berjalan setelah bencana gempa Kolombia. Dengan gestur mengepalkan tangan ke atas, petugas meminta orang-orang untuk tenang dan hening agar dapat mengidentifikasi suara apapun yang berasal dari bawah reruntuhan. Ketika mendengar ada suara, petugas dan warga pun bersorak bahagia penuh harapan. Upaya penyelamatan di Kolombia memasuki fase yang sangat krusial setelah masa kritis 72 jam pertama sejak peristiwa gempa berlalu. Lebih dari 10.000 rumah hancur, 127 bangunan runtuh dan 235 fasilitas kesehatan rusak. Erupsi Gunung Etna Sisilia, Italia mengeluarkan lava pijar yang mengalir. Lava terlihat menuruni lereng gunung berapi dan masih dalam pemantauan ketat otoritas Italia. Nah, pemirsa, ini rekaman drone menunjukkan aliran batuan cair yang terang bersinar di lereng gelap Gunung Etna. Lava yang berapi-api menciptakan kontras dramatis dengan langit malam. Aktivitas erupsi sekali lagi mengubah area puncak menjadi pemandangan alam yang menakjubkan. Etna salah satu gunung berapi paling aktif di Eropa. Tinggi Gunung Etna sekitar 3.400 meter di atas permukaan laut. Dan selama berabad-abad Etna telah meletus secara berkala. Saat ini gunung berapi tersebut tetap dipantau secara ketat oleh otoritas Italia. Kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju pemukiman, memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Pelješac. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. 2 orang utan Sumatera, Chapa dan Chava, mengenakan baju lengan panjang untuk menghalau udara dingin musim panas yang jarang terjadi di kebun binatang Moskow, Rusia. Ya, inilah aktivitas orang utan yang nampak sedang pakai kaos ya pemirsa. Dia berjalan-jalan di sekitar kandang dan memakan buah saat angin dingin bertiup melewati ibu kota Moskow. Chava mengenakan sweater kekinian bergambar penguin, sementara ibunya Chapa memilih rompi rajut polos.
Orangutan Sumatera hidup di hutan hujan Asia Tenggara dan primata ini berada di ambang kepunahan di alam liar selama 75 tahun terakhir. Populasinya telah menurun sekitar 4 kali lipat. Ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي لمنعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه، يعني اكثر من مره. احنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل على مستويات وابعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini.